Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Wulandari dan nama teman saya Ambar Afriani. Di sini kami akan melakukan presentasi analisa GRI pada PT Semen Batu Raja Tbk. Untuk pembahasan presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang PT Semen Batu Raja Tbk, tentang Sustainability Report, pengungkapan GRI yang terdiri dari pengungkapan GRI 200, pengungkapan GRI 300, dan pengungkapan GRI 400. Setelah itu kami juga akan membahas tentang ISO apa saja yang terdapat di PT Semen Batu Raja Tbk. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang PT Semen Batu Raja Tbk. PT Semen Batu Raja atau Persero adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak pada bidang industri semen di wilayah Sumatera bagian selatan. Kapasitas produksi 1.250 juta ton per tahun dan lokasi pabrik yang terletak di Batu Raja, Palembang, dan Panjang. Semen Batu Raja selalu berusaha untuk menjaga kontinuitas dan stabilitas pasokan semen dalam negeri, khususnya di Sumatera bagian selatan, karena Semen Batu Raja merupakan produsen semen tunggal untuk wilayah Sumatera bagian selatan. Selanjutnya ada visi dan misi dari PT Semen Batu Raja Tbk. Yang pertama, visinya yaitu menjadi Green Cement Based Building Material Company terdepan di Indonesia. Lalu misinya yang pertama ada sebagai penyedia bahan bangunan berbasis semen kebanggaan nasional. Lalu yang kedua, menyediakan produk yang berkualitas, ramah lingkungan, dan pasokan yang berkesinambungan. Yang ketiga, menjamin kepuasan pelanggan dengan mengutamakan pelayanan prima. Lalu yang terakhir, berkomitmen membangun negeri untuk Indonesia yang lebih baik. Selanjutnya ada nilai-nilai perusahaan. Penyelarasan nilai-nilai perusahaan disesuaikan dengan kebijakan Kementerian BUMN sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE/MBU/07/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang nilai-nilai utama sumber daya manusia badan usaha milik negara, di mana BUMN itu wajib menerapkan nilai-nilai utama akhlak untuk menjadi budaya perusahaan, yaitu yang pertama ada amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya ada About GRI and Sustainability Report PT Semen Batu Raja Tbk. GRI merekomendasikan penggunaan eksternal assurance oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan keandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Untuk itu, perusahaan melakukan penjaminan terhadap laporan ini dengan menggandeng pihak ketiga yang independen, yaitu SR Asia Indonesia. Perusahaan menerbitkan laporan keberlanjutan PT Semen Batu Raja Tbk tahun 2022. Topik material laporan tahun 2022 yang berjumlah 9 topik setelah mengadopsi pembaruan dari GRI dan usulan peninjauan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal tersebut telah disetujui oleh direksi yang diwakili oleh Vice President Corporate Secretary. Selanjutnya ada Sustainability Strategy. Semen Batu Raja memaknai keberlanjutan sebagai sebuah pendekatan perusahaan dalam menjalankan usaha dengan menyeimbangkan aspek profit, planet, dan people. Perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasional perusahaan tidak hanya mencetak laba, tetapi juga harus mengurangi dampak negatif dan memitigasi risiko terhadap lingkungan. Selain itu, keseimbangan terhadap aspek sosial dan tata kelola perusahaan itu juga perlu dicapai agar Semen Batu Raja dapat memberikan manfaat kepada seluruh pemangku kepentingan. Selanjutnya di GRI 2/1 yaitu tentang detail organisasi. Di sini PT Semen Batu Raja Tbk itu cukup banyak menampilkan informasi-informasi tentang detail organisasinya, mulai dari nama perusahaan, tanggal pendirian, alamat kantor dan pabrik, entitas anak, jumlah dan nama negara tempat beroperasi, jumlah pabrik dan kantor perwakilan, kepemilikan saham, bidang usahanya, kode sahamnya, jumlah karyawannya, modal dasarnya, modal ditempatkan dan disetor penuh, akses informasi perusahaan, investor relation, dan sebagainya. Itu bisa dilihat di PowerPoint terkait ya. Selanjutnya GRI 201 kinerja ekonomi, yaitu nilai ekonomi langsung yang dihasilkan
dan didistribusikan. Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan adalah sejumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan bisnis perusahaan, sedangkan nilai ekonomi yang didistribusikan merupakan sejumlah pengeluaran yang didistribusikan sebagai bentuk kontribusi perusahaan dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Nah, merujuk pada tabel di samping, nilai ekonomi langsung yang dihasilkan perusahaan tahun 2022 tercatat sebesar 1.903.509 juta, naik sebesar 125.243 juta atau 107% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.778.266 juta. Kenaikan terjadi karena peningkatan volume dan harga jual semen. Adapun nilai ekonomi langsung yang didistribusikan pada tahun pelaporan sebesar 1.808.681 juta, naik 77.121 juta atau 104% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 1.731.560 juta. Kenaikan ini dipengaruhi oleh adanya penyesuaian remunerasi karyawan yang dalam beberapa tahun terakhir belum pernah ada penyesuaian. Selanjutnya di GRI 302/1 tentang konsumsi energi dalam organisasi. Energi merupakan aspek penting dalam kegiatan operasional semen Batu Raja. Perusahaan membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas penambangan, penggilingan, dan pengantoran semen. Perusahaan menyadari bahwa batu bara listriknya sebagian besar masih menggunakan batu bara sebagai energi pembangkit, serta BBM termasuk energi tak terbarukan yang ketersediaannya itu terbatas. Oleh karena itu, efisiensi pemanfaatannya itu harus dilakukan. Komitmen perusahaan dalam pengelolaan energi dituangkan dalam kebijakan perusahaan berupa efisiensi energi dan mengoptimalkan penggunaan sumber energi alternatif atau terbarukan serta konservasi sumber daya alam. Kebijakan pengelolaan energi tersebut selaras dengan tekad perusahaan menjadi Green Cement Based Building Material Company terdepan di Indonesia. Dan berkaitan dengan efisiensi energi, perusahaan telah menetapkan target penurunan konsumsi energi termal atau heat consumption dan listrik atau electrical consumption dalam RJPP 2020 sampai 2024. Target penurunan heat consumption adalah menjadi 742 kal per kilogram terak, sedangkan penurunan electrical consumption menjadi 82 kWh per ton semen pada tahun 2024 dengan tahun dasar 2020. Selain itu, pada tahun 2024, perusahaan juga berkomitmen untuk mengurangi pemakaian energi tidak terbarukan dengan target nilai thermal substitution rate atau TSR sebesar 3%, menggunakan bahan bakar alternatif pengganti batu bara dan merealisasikan penggunaan PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya sebesar 12 kWp untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Selanjutnya GRI 304/1 lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung. Semen Batu Raja, khususnya Site Batu Raja, berada di kawasan yang di dalamnya terdapat hutan kota. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa di kawasan semen Batu Raja tidak ditemukan jenis tanaman dengan status dilindungi atau punah. Meski tidak ditemukan jenis tanaman dan hewan dengan status dilindungi atau punah, semen Batu Raja tetap melakukan pemantauan keanekaragaman flora dan fauna di sekitar kegiatan operasional. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perubahan keanekaragaman flora dan fauna yang dilaksanakan dengan cara mengamati langsung di lapangan serta wawancara dengan sejumlah tokoh dan anggota masyarakat. Observasi langsung di lapangan dilakukan untuk melihat keanekaragaman, kerapatan, dan tingkat pertumbuhan vegetasi darat serta
jumlah dan jenis fauna yang ada di sekitar lokasi operasional. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengembangan keanekaragaman hayati di dalam kawasan pabrik. Pengembangan dilakukan dengan teknik silvikultur dan perbanyakan tanaman. Silvikultur merupakan teknik budidaya tanaman dengan mengoptimalkan potensi lahan. Selain penanaman, perusahaan juga melakukan perbanyakan tanaman di dalam kawasan pabrik. Budidaya tanaman terpusat di persemaian permanen atau nursery yang terletak di pabrik Batu Raja 2. Selanjutnya, GRI 304-2. Dampak signifikan dari kegiatan produk dan jasa pada keanekaragaman hayati. Berdasarkan tabel di atas, kegiatan penanaman dan penghijauan di kawasan semen Batu Raja memiliki dampak positif seperti adanya penyerapan karbon dioksida, mengurangi polusi, dan meningkatkan keanekaragaman hayati di dalam kawasan tersebut. Dampak tidak langsung yang muncul terjadi pemulihan alami ekosistem pada lahan yang telah direklamasi, dengan ditandai munculnya berbagai fauna di dalam area tersebut. Namun hal tersebut juga berdampak pada aktivitas pekerja tambang secara tidak langsung dengan kemunculan fauna di area tambang, terutama pada lahan revegetasi reklamasi karena dapat menjadi hama untuk tanaman. Upaya pencegahan perlu dilakukan untuk mengantisipasi kerusakan area tanam dari hama tersebut, salah satunya dengan pemantauan area tanam secara rutin dan berkala, serta mengalihkan hama atau yang hamanya itu monyet atau babi ke area lain. Dengan penambahan jumlah tanaman diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan pada area tersebut. Selanjutnya, GRI 304-4 tentang spesies daftar merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi. Di PPT itu ada tabel spesies daftar merah IUCN di wilayah yang terkena dampak operasional, itu bisa dilihat detailnya. Selanjutnya di sini ada GRI 305 yaitu emisi 2016. GRI 305-1 yaitu emisi GRK cakupan 1 langsung. Terus 305-2 emisi energi GRK di cakupan 2 tidak langsung, dan GRI 305-4 intensitas emisi. Emisi gas rumah kaca atau GRA merupakan pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Semen Batu Raja bertekad untuk mengelola emisi dengan baik. Terlebih lagi, operasional perusahaan menghasilkan emisi dari penggunaan batu bara, listrik, dan BBM. Untuk menurunkan emisi, Semen Batu Raja melakukan berbagai upaya efisiensi penggunaan bahan bakar maupun bahan baku, serta memaksimalkan produksi blend semen. Adapun upaya pengurangan emisi yang dilakukan perusahaan diantaranya 1. Meningkatkan efisiensi energi. A. Program Phase Air Reduction atau memastikan tidak ada kebocoran pada proses produksi. B. Mengoptimalkan raw mix design. Yang C. Optimalisasi proses produksi melalui pabrik Batu Raja 2 yang lebih efisien dari faktor terak, energi listrik, dan panas. Dan yang kedua yaitu beralih ke bahan bakar rendah karbon. A. Pemanfaatan limbah B3 dan non B3 sebagai bahan bakar alternatif. Habis itu yang B, pemanfaatan limbah biomasa sebagai bahan bakar alternatif. Yang C, rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di pabrik Batu Raja. Lalu yang ketiga, meningkatkan proses dan inovasi teknologi, yaitu dengan A, implementasi penggunaan expert of optimizer. Yang B, peningkatan performa peralatan melalui peningkatan predictive maintenance. Yang C, LED untuk penerangan. Lalu yang keempat, mengurangi klinker semen, yaitu A, dengan menurunkan klinker pada pembuatan semen. Lalu yang B, optimalisasi penggunaan bahan ketiga sebagai substitusi klinker. Perkenalkan, saya Amber Afriani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai GRI 305-7 mengenai nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara signifikan lainnya.
Setelah menghitung total emisi GRK dan intensitas emisi, Semen Batu Raja juga secara rutin melakukan pengukuran udara ambien oleh pihak eksternal setiap 3 bulan sekali di pabrik Batu Raja dan 6 bulan sekali di pabrik Palembang dan pabrik Panjang menggunakan laboratorium penguji yang tersertifikasi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan dan mengacu pada standar baku mutu udara ambien berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya mengenai GRI 306 mengenai limbah. Yang pertama 306-1 yaitu timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah. Dalam pembuatan semen, perusahaan memanfaatkan limbah B3 sebagai bahan ketiga untuk campuran semen yang berasal dari pembakaran batu bara PLN, yakni fly ash, bottom ash, dan spin bleaching earth yang berasal dari PLTU. Untuk itu, perusahaan telah memiliki izin guna memanfaatkan limbah tersebut di setiap pabrik yaitu Palembang, Panjang, dan Batu Raja. Kemudian GRI 306-2 mengenai pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah. Pabrik Palembang dan Pabrik Panjang melakukan upaya pemanfaatan limbah hasil pembakaran batu bara dari industri pembangkit listrik, yaitu fly ash, dengan cara dijadikan bahan ketiga dalam proses penggilingan semen di semen mill. Untuk Pabrik Batu Raja memanfaatkan limbah antara lain fly ash, bottom ash, spin bleaching earth, tanah terkontaminasi sebagai substitusi bahan baku. Sedangkan untuk jenis limbah sludge oil, oli bekas, dan majun bekas dijadikan sebagai alternatif fuel. Perusahaan menggunakan aplikasi Vestronic untuk melakukan kegiatan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan limbah B3 sebelum dilakukan pemanfaatan di perusahaan. Selanjutnya GRI 306-3 mengenai timbulan limbah dan GRI 306-4 mengenai limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir. Pengumpulan dan pengelolaan limbah yang dimanfaatkan kembali oleh perusahaan sebagai bahan bakar alternatif pengganti batu bara atau bahan bakar fosil dilakukan di area pabrik perusahaan atau area pembakaran atau clean di Batu Raja. Selanjutnya GRI 401 mengenai kepegawaian. 401-1 mengenai perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan. Dalam melakukan rekrutmen, perusahaan berpedoman pada surat keputusan direksi nomor PH01/4/033B /2021 tentang perencanaan dan tata cara rekrutmen karyawan Semen Batu Raja. Adapun pelaksanaan rekrutmen menjadi tanggung jawab Division Human Resource and General Affairs, yaitu Departemen HR Strategy dan Development. Dalam proses rekrutmen, semua pelamar melalui sejumlah tahapan seleksi sehingga perusahaan mendapatkan kandidat terbaik sesuai dengan posisi yang sedang dibutuhkan. Selama tahun 2022, perusahaan tidak melakukan rekrutmen karena sumber daya manusia yang dimiliki telah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan. Kebijakan yang sama diambil perusahaan pada tahun 2021. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai rekrutmen mandiri berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, dan wilayah kerja. Sementara itu, karyawan yang meninggalkan perusahaan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 15 orang dengan berbagai alasan yang dibenarkan undang-undang, seperti meninggal, pensiun, dan mengundurkan diri. Terkhusus bagi karyawan yang mengajukan pengunduran diri sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka surat pengunduran diri harus disampaikan kepada atasan minimum 1 bulan sebelumnya. Rekapitulasi karyawan yang meninggalkan perusahaan pada tahun 2022 selengkapnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya GRI 401-2 mengenai tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu.
Perusahaan memberikan upah kepada karyawan tetap golongan terendah sesuai dengan upah yang berlaku di setiap provinsi di mana perusahaan menjalankan operasional usaha, bahkan dengan nominal yang lebih besar. Selain upah, sesuai dengan regulasi, karyawan perusahaan mendapatkan tunjangan yang jenisnya merujuk pada status karyawan, yaitu karyawan tetap dan tidak tetap. Selanjutnya, GRI 403-1 mengenai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sesuai dengan regulasi tentang SMK 3, implementasi sistem ini telah diaudit secara berkala setiap 3 tahun sekali untuk sertifikasi dan 1 tahun sekali untuk surveillance oleh pihak eksternal dengan hasil pencapaian bendera emas untuk seluruh site. Komitmen perusahaan dalam memenuhi SMK 3 diwujudkan dengan berbagai program dan kebijakan, antara lain yang pertama, perusahaan wajib untuk melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk kepentingan perusahaan maupun kepentingan karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, perusahaan menyelenggarakan pembinaan karyawan untuk keselamatan dan kesehatan kerja serta membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja atau P2K3. Kemudian yang ketiga, perusahaan mentaati segala bentuk peraturan, ketentuan, dan prosedur dengan menyediakan tanda atau rambu atau tulisan yang berkaitan dengan norma keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang keempat, perusahaan menyediakan alat-alat atau perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan risiko pekerjaan. Selanjutnya, GRI 403-2, identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan investigasi insiden. Apabila terdapat suatu potensi bahaya, perusahaan telah mengadopsi sistem pelaporan berupa program Safety Observation System, yaitu aplikasi pelaporan atas temuan tindakan tidak aman atau unsafe action, dan kondisi tidak aman atau unsafe condition. Setiap laporan yang masuk akan langsung diterima oleh pemilik area kerja untuk dilakukan tindak lanjut atas temuan tersebut. Untuk unsafe action yang dilakukan dengan risiko tinggi, setiap pekerja yang melihat atau menemukan hal tersebut dapat langsung memberikan peringatan dan menghentikan pekerjaan hingga dipastikan dalam kondisi aman. Kemudian, komitmen Semen Batu Raja dalam mewujudkan lingkungan kerja yang sehat dan aman tidak hanya dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana fisik, tetapi juga menyediakan layanan dan pemeriksaan kesehatan untuk karyawan. Dalam layanan ini, perusahaan melaksanakan beberapa tindakan seperti pencegahan, pengobatan, mempertahankan kesehatan, dan mengembalikan kesehatan seperti semula. Layanan dan fasilitas kesehatan yang Selanjutnya, GRI 403-4 mengenai partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Pencapaian tujuan K3 merupakan tanggung jawab bersama. Untuk itu, perusahaan terus berupaya menumbuhkan kesadaran dan memberi pemahaman akan pentingnya penerapan budaya K3 melalui sosialisasi K3 kepada seluruh karyawan. Sosialisasi sekaligus bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai pencegahan atau antisipasi keadaan yang mungkin menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Sosialisasi K3 dilakukan perusahaan secara langsung melalui seminar dan pelatihan, sosialisasi online, penyebaran flyer, hingga pemasangan stiker dan poster imbauan, bahkan pada setiap acara perusahaan selalu diawali dengan penyampaian safety induction. Selanjutnya, GRI 403-7 mengenai pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait dengan hubungan bisnis. Sebagai perusahaan yang bergerak pada industri semen, Semen Batu Raja telah melakukan identifikasi terhadap risiko kemungkinan penyakit akibat kerja. Secara menyeluruh, perusahaan telah melakukan upaya identifikasi dampak dan bahaya penyakit yang ditimbulkan dari aktivitas pekerjaan perusahaan, dan juga melakukan upaya promotif, preventif, serta kuratif yang dilakukan oleh dokter perusahaan dan personel di Section Health.
Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit akibat kerja. Beberapa program yang dilakukan oleh perusahaan sebagai upaya mitigasi terhadap penyakit akibat kerja antara lain penyuluhan kesehatan melalui health talk, webinar, dan medical check-up yang dilakukan secara berkala. Kemudian GRI 403-8 mengenai pekerja yang tercangkup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek K3 yang dijalankan perusahaan tidak hanya berfokus pada para karyawan, melainkan juga mitra kerja termasuk kontraktor. Kebijakan tersebut diambil karena kinerja K3 para mitra termasuk kontraktor turut berdampak terhadap kinerja perusahaan. Untuk itu, perusahaan menjalankan sejumlah kebijakan untuk memastikan proyek yang melibatkan kontraktor telah memiliki sistem manajemen K3 yang baik demi menghindari atau mencegah kerugian yang mungkin terjadi. Kebijakan K3 yang diimplementasikan perusahaan kepada mitra antara lain manajemen kualifikasi kontraktor, safety patrol, serta melaksanakan pedoman K3 yang sesuai dengan standar berlaku untuk memastikan proyek yang dilaksanakan berjalan dengan efektif serta terhindar dari bermacam resiko. Kemudian GRI 403-9 mengenai kecelakaan kerja dan 403-10 mengenai penyakit akibat kerja. Segenap manajemen dan karyawan Semen Batu Raja telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan tujuan K3 yaitu zero accident dan tidak ada penyakit akibat kerja dengan melaksanakan semua regulasi dan prosedur kerja. Melalui berbagai upaya tersebut, pencapaian kinerja K3 selama tahun 2022 adalah sebagai berikut, bisa dilihat di samping. Kemudian selain pencapaian kinerja di samping, perusahaan tidak menerima laporan tentang penyakit akibat kerja selama tahun pelaporan. Selanjutnya GRI 407 mengenai kebebasan berserikat dan perundingan kolektif. Saat ini karyawan perusahaan telah memiliki serikat pekerja yaitu Serikat Karyawan Semen Batu Raja atau SKSB yang dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tanggal 3 Mei 2000 dan telah didaftarkan kembali di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Palembang nomor 265-Disnaker-2014 tanggal 29 Oktober 2014. Seluruh karyawan perusahaan baik yang menjadi anggota serikat pekerja maupun non-serikat terlindungi kepentingannya dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Selanjutnya GRI 413 Masyarakat Lokal 413-1 mengenai operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan. Penyaluran secara mandiri untuk program PUMK dihentikan di tahun 2022. Adapun untuk tahun 2023, dana PUMK direncanakan penyalurannya berkolaborasi dengan BRI dengan alur skema mengikuti arahan dan aturan dari Kementerian BUMN. Dalam melaksanakan program PUMK, perusahaan menggunakan sistem penyaluran mandiri dan belum berkolaborasi atau bekerja sama dengan instansi atau lembaga manapun. Dana program PUMK disalurkan ke beberapa sektor yakni sektor industri, sektor perdagangan, sektor peternakan, sektor perkebunan, dan sektor jasa. Realisasi penyaluran program PUMK selengkapnya disampaikan pada tabel berikut. Selanjutnya GRI 413-2 mengenai operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal. Semen Batu Raja sebagai pelaku industri semen menyadari adanya dampak dan resiko dari kegiatan operasional perusahaan terhadap masyarakat seperti gangguan kebisingan, debu, getaran, hingga pendangkalan
aliran drainase. Untuk meminimalkan dampak, perusahaan secara konsisten melakukan pengelolaan dengan sebaik-baiknya, termasuk mengadopsi teknologi operasional terkini sehingga menunjang praktik operasional yang baik dan yang bertanggung jawab. Di sisi lain, kehadiran perusahaan memberikan dampak positif kepada masyarakat dengan adanya peluang untuk bergabung menjadi pekerja dan pemasok lokal barang dan jasa. Dengan menjadi pekerja dan pemasok, otomatis akan meningkatkan perekonomian setempat sehingga masyarakat menjadi lebih berdaya. Dampak positif yang lain adalah masyarakat bisa memetik manfaat dari berbagai program TJSL BUMN yang dilaksanakan oleh perusahaan, baik manfaat secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Program yang sama juga potensial menjadi sarana meningkatkan keterampilan pelaku UMKM setempat dengan adanya pembinaan yang dilakukan perusahaan. Meningkatkan keterampilan pada gilirannya akan mampu mendorong perbaikan kualitas dan penambahan kuantitas produk, sehingga meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM. Selanjutnya, ISO PT Semen Batu Raja, ISO 14001-2015 untuk mengidentifikasi secara sistematik dan mengelola resiko lingkungan sehingga mampu melindungi lingkungan secara komprehensif dan dapat mengurangi keluhan masyarakat secara umum. Kemudian, ISO 37001-2016 untuk menanamkan budaya anti penyuapan dalam sebuah organisasi dan menerapkan pengendalian yang tepat sehingga dapat meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi dan mengurangi kejadian penyuapan sejak awal. Kemudian ISO 17025-2017 untuk menetapkan standar kompetensi untuk laboratorium di mana ruang lingkup standar ini mencangkup pengujian dan kalibrasi dengan metode baku dan metode yang dikembangkan oleh laboratorium sendiri. Kemudian ISO 9001 membantu perusahaan untuk membuat produk yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Mutu dari sebuah perusahaan akan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepuasan para konsumennya. Sekian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.